سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, kita lanjutkan kajian kita masih dalam sifat salat Nabi. Di dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, sampai akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan salat, maka basuhlah wajah kalian, dua tangan kalian, sampai akhir ayat. Makna ayat ini yang pertama adalah perintah untuk melakukan wudu. Kapan wudu itu diperintahkan? Idza qumtum ila shalah, apabila hendak melakukan salat. Kalau begitu, hukum wudu ada dua. Pertama wajib, yang kedua adalah sunnah. Wajib dan yang kedua adalah sunnah. Kapan dia wajib? Apabila hendak melakukan salat yang wajib sementara kita tidak dalam keadaan berwudu, maka hukumnya adalah sunnah, wajib. Kapan lagi wajib hukumnya? Adalah ketika tawaf. Ketika tawaf, karena tawaf adalah ganti daripada salat. Tawaf adalah ganti daripada salat. Maka kalau kita pergi ke haram, lalu kita dapatkan salat belum dimulai, mana lebih afdal, tahiyatul masjid ataukah tawaf? Adalah tawaf. Nah, tawaf kenapa? Karena tawaf ini adalah bagian atau pengganti daripada salat. Maka tawaf akan sah apabila berwudu. Nah, jadi hukum wudu itu adalah ada yang wajib, ada yang sunnah. Kapan wudu itu hukumnya wajib? Ketika hendak melakukan salat yang wajib apabila kita dalam keadaan belum berwudu. Kalau sudah berwudu maka tidak wajib, menjadi sunnah. Selain itu, kondisi kita selain daripada hendak melakukan salat wajib, maka hukum berwudu adalah sunnah. Tapi kalau hendak melakukan salat yang wajib, kita dalam keadaan tidak berwudu, maka berwudu adalah hukumnya wajib. Maka Allah katakan, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ada di situ perintah. Nah, yang kedua, wudu ini adalah sifat orang beriman. Orang beriman harus senang berwudu. Kenapa? Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau ada dalam ayat Al-Qur'an, dalam Al-Quran kita lihat ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka hati-hati atau perhatikanlah ayat sesudahnya. Apa ayat sesudahnya itu? Berarti itu konsekuensi iman. Itu berarti konsekuensi iman. Contoh banyak dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah tidak katakan ya ayyuhan nas. Karena kalau ya ayyuhan nas itu dalam panggilan itu terpanggil semua manusia. Tapi di sini ada dipanggil orang beriman saja. Kenapa? Karena hanya orang yang beriman yang bisa melakukan itu. Karena itu adalah konsekuensi iman, termasuk wudu. Nah, jadi karena
awal ayat ini adalah dikhususkan pada orang beriman, maka wudu itu adalah ciri orang yang beriman. Wudu itu ciri orang beriman. Nah, apa kata Allah? Idza kuntum ila shalah faghsilu. Kalau kamu hendak salat maka basuhlah muka kalian. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah tidak terima salat kalian apabila kalian tidak berwudu. Berarti salat tanpa wudu tidak sah. Maka dari itu wudu adalah syarat terpenting salat. Ada syarat, ada rukun, ada wajib nanti dalam salat ya. Adapun syarat itu sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan ibadah tersebut. Itulah yang dimaksud dengan syarat. Nah, jadi kalau begitu wudu itu adalah syarat terpenting salat, sehingga kalau ini tidak dilakukan maka salatnya tidak sah. Kenapa harus berwudu? Antara lain hikmahnya jauh harus salah wa rubuha wa ayatasawwarul 'abd annahu amama Allah ta'ala wa likay yatahayya dhihnuhu lidzalik. Antara lain hikmah disyariatkannya wudu ini, pertama dia adalah perhiasan sholat. Kira-kira cakep nggak orang kalau dia sholat tidak berwudu? Tidak cakep. Ini antara lain perintah disyariatkannya wudu. Yang kedua, hikmah daripada wudu itu adalah likay yatahayya dhihnuhu. Ketika kita salat, kita menghadap ke kiblat. Ketika kita menghadap ke kiblat, Allah pun menghadapkan dirinya pada kita. Nah, ini harus benar-benar diyakini, sehingga jangan main-main dalam salatnya. Karena Nabi katakan, nanti akan kita lihat dalam hadis-hadis berikutnya, apabila kita berdiri menghadap kiblat, maka Allah pun menghadapkan wajahnya kepada kita, dan apabila kita membaca suratul Fatihah, Allah menjawabnya satu persatu. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab. Majjadani abdi. Maliki yaumiddin, athna alayya abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza ma baina abdi, hadza ma baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'a. Jadi sebegitu kita berdiri menghadap kiblat, Allah pun menghadapkan wajahnya kepada kita. Maka tenangkan di dalam hati, saya sedang bertemu langsung dengan Allah. Maka Nabi kita katakan, siapa yang pertemuannya baik, siapa yang pertemuannya baik di dunia dengan Allah, maka pertemuan berikutnya akan pasti baik. Pertemuan dengan Allah berapa kali? 2 kali. Pertemuan dengan Allah di akhirat, pertemuan dengan Allah di dunia. Kemarin saya katakan, begitu juga dengan pengenalan terhadap Allah. Di dunia ini kenikmatan paling tinggi mengenal Allah, karena Allah tidak bisa dilihat di dunia ini, ya kan? Nah, di dunia ini Allah itu tidak bisa dilihat karena kemuliaan wajahnya. Maka dulu Nabi Musa pernah minta dilihatnya. Pernah, kata Allah, enggak bisa kamu lihat saya Musa. Enggak bisa. Kenapa? Karena kesempurnaan wajah Allah. Kan kita wajib yakini ada zat Allah. Allah maha sempurna zatnya, sehingga tidak bisa Allah itu dilihat. Tidak bisa Allah itu dilihat. Ketika kita di dunia, Allah hanya bisa dikenal melalui nama dan sifatnya. Maka ada hijab Allah sehingga tidak bisa dilihat. Nah, maka dari itu ketika Musa mengatakan, ya Allah, perlihatkan hari ini, perlihatkan kepadaku dirimu ya Allah. Kata Allah, engkau tidak akan bisa melihat aku. Tapi kalau engkau masih ngotot ingin melihat aku, maka lihatlah gunung sana. Aku pantulkan cahayaku. Lihat gunung sana. Begitu dia melihatnya, dia enggak kuat.
Padahal itu baru pantulan cahaya goncang sampai Musa pingsan. Tidak bisa manusia melihat Allah. Maka penglihatan terhadap Allah itu ada 3. Ketika di dunia penglihatan secara ilmu, ma'rifatullah. Yang kedua penglihatan ketika di mahsyar, namanya ru'yatul arasat. Ketika di mahsyar, begitu terjadi hari kiamat, terjadi syafaatul kubra setelah berdiri 50.000 tahun. Rasul meminta agar supaya diadakan pengadilan. Kita tahu ceritanya. Lalu Allah katakan, ya udah siap-siap Muhammad. Lalu Allah pun turun. Turun dari langit lengkap dengan kursi. Ketika Allah turun dari langit, nah ini dinamakan ru'yatul arasat. Melihat Allah di padang mahsyar. Melihat Allah di padang mahsyar yang terjadi apa? Ketakutan. Maka seluruh manusia pingsan begitu melihat wajah Allah. Nabi katakan, aku pun pingsan, kata Nabi. Orang yang pertama sekali sadar aku adalah aku, kata Nabi. Tapi begitu aku sadar, saya lihat Musa sudah memegang salah satu tiang aras. Saya tidak tahu apakah Musa ikut pingsan ketika Allah turun atau tidak, karena dia sudah pernah pingsan di dunia ketika melihat wajah Allah. Nah, maka dari itu inilah penglihatan kedua, ru'yatul arasat di mahsyar. Ketika dimulai proses setelah berdiri 50.000 tahun. Dan kita sudah tahu 50.000 tahun itu nggak tanggung-tanggung. Dan ada yang di situ tidak ikut ya. 7 golongan tidak ikut dijemur. Mereka hanya merasakan yang 50.000 tahun itu, kata Nabi, seperti maghrib, seperti asar sampai maghrib. 7 kelompok. Pertama, imamun adil, pemimpinnya adil. Yang kedua, seorang laki-laki yang diajak perempuan cantik, kaya, terpandang berzina. Dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut pada Allah. Yang ketiga, syabun nasha'a fi ibadatillah, orang yang mulai sejak kecil tumbuh dalam ketaatan. Kira-kira beratan mana? Taat pada Allah di saat itu atau di saat kita mulai remaja? Mana lebih sederhana alasannya? Ada orang tua maksiat usianya 60 atau 40 ke atas, lalu ada anak muda maksiat. Alasannya mana lebih sederhana? Ya anak muda. Jadi taat pada Allah itu di saat muda memang susah. Nah, maka anak muda yang selalu taat pada Allah, nah itu salah satu yang tidak ikut dijemur nanti di hari kiamat. Yang berikutnya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya selalu tergantung dalam masjid. Artinya apa tuh? Cinta salat. Seterusnya yang kelima siapa? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu, seseorang yang dia berzikir dalam keadaan sendiri, dia meneteskan air mata. Nah, ini harus dibiasakan nih, baik itu zikirnya dalam membaca Al-Quran, dalam sholat, dan lain-lain. Seterusnya apa? Orang yang saling mencintai karena Allah. Orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, ini nanti begitu baru bangkit aja dari kubur, begitu bangkit dari kubur aja Allah sudah panggil orang ini. Allah katakan, ainal mutahabbiyan, di mana dua orang yang saling mencintai, di mana orang-orang yang saling mencintai karena aku di dunia. Hari ini mereka ada di dalam naunganku yang tidak ada naungan hari ini selain daripada naungan. Nah, ini perlunya, pentingnya kedudukan sahabat yang bertakwa. Tidak boleh, kalau mau bertakwa, kalau mau istiqomah beribadah, teman harus bagus. Karena teman itu sangat luar biasa.
kedudukannya dalam agama ini. Dengan siapa orang di neraka? Dengan temannya. Di surga dengan siapa kita? Juga dengan teman kita. Kalau orang masuk surga sendiri-sendiri apa berkelompok-kelompok? Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Semua orang berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok masuk ke neraka, berkelompok-kelompok masuk ke dalam surga. Dengan siapa kelompok kita? Nah, lihat diri kita berteman dengan siapa? Berteman dengan siapa? Nah, maka kalau kita berteman dengan orang yang saleh, maka berarti di dunia ini pun kita sudah dengan orang saleh. Di dunia ini kita saling menasihati kalau kita berteman dengan orang saleh. Melalui orang-orang saleh kita paham agama, dan dengan orang saleh kita beribadah, benar tak? Mati kita, berpisahlah ruh kita dengan jasad kita. Ruh kita diurus siapa? Malaikat-malaikat rahmat. Jasad kita diurus siapa? Diurus oleh sahabat-sahabat yang saleh. Jangan sampai kita mati, jasad kita diurus oleh penjahat. Ya, diurus oleh orang-orang yang saleh. Lalu menyolatkan kita, menguburkan kita, memandikan kita, mengkafani kita siapa? Orang yang saleh. Lalu siapa yang mendoakan kita terus menerus? Orang yang saleh. Selalu dapat doa orang saleh enggak? Setiap sholat kita dapat doa orang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini orang beriman wajib memanjatkan doa ini pada setiap sholat. Nah, nanti di akhirat pun kita masuk ke dalam surga bersama teman-teman kita orang yang saleh. Kesibukan pertama di surga pun mencari teman yang ketika di dunia dia adalah teman kita dalam ketaatan, tapi kita tidak menemukan dia di surga. Lalu mereka mendatangi Allah, ya Allah, si anu adalah teman kami dulu di dunia beribadah, teman kami ini dan itu. Kami tidak menemukan dia di surga ini. Kata Allah, cari dia di neraka. Selama masih ada iman walaupun sebiji zarrah di dalam hatinya, angkat dia. Angkat dia. Mereka mencarinya, kata Nabi, lalu sebagian temannya dia udah temukan terbakar sampai mata kaki, ada yang udah terbakar sampai betis, ada yang sampai lutut. Mereka angkat sampai orang-orang yang beriman itu mengangkat sahabatnya masing-masing dari neraka. Lalu teriaklah penduduk neraka itu yang belum terangkat. Kata mereka, siapa yang mengangkat mereka dari neraka ini? Apakah ayahnya? Bukan. Apakah ibunya? Bukan. Lalu siapa? Sahabatnya yang beriman. Lalu orang neraka itu pun berteriak. Apa kata mereka? Ya Allah, tidak ada yang bisa. Wa ma lana min syafi'in. Tidak ada yang bisa mengangkat kami dari neraka. Wala sadiqin hamim, karena ketika di dunia kami tidak punya sahabat yang beriman. Nah, ini pentingnya. Nah, maka dari itu, karena pentingnya bersahabat dengan orang beriman, orang yang bertakwa, maka ketika begitu bangkit dari kubur, Allah sudah sambut. Di mana orang yang dulu bersahabat karena aku, mereka tidak ada dalam kesulitan hari ini, mereka ada dalam naungan selain dari naungan, tidak ada naungan selain daripada naungan. Itu maksudnya di bawah arsy. Yang ketujuh yang tidak ikut dijemur itu adalah orang yang bersedekah dengan ikhlas. Nah, itu begitu dia bangkit dari kuburnya, maka datang sedekahnya berbentuk payung sebagai pelindung bagi dia atas suasana yang sangat panas. Nah, inilah 7 kelompok. Inilah 7 kelompok. Itu yang 7 kelompok itu enggak merasakan penjemuran 50.000 tahun. Sekarang berapa mil matahari dari bumi? Berjuta-juta, ya kan? Seandainya Allah dekatkan, sedikit aja Allah dekatkan, satu mil lah. Seandainya matahari itu Allah dekatkan 1 mil, ini bumi hancur nggak? Hancur. Lihatin aja kalau musim panas datang, itu pohon-pohon sampai kering. Apalagi didekatkan.
Nah sekarang ini udah Allah atur jaraknya bagaimana supaya pas dengan kehidupan makhluk di bumi. Itu pun kalau musim panas dia terbakar. Kira-kira bagaimana? Nah, kalau nanti didekatkan, seandainya didekatkan 1 mil. Lalu bagaimana kira-kira nanti di hari kiamat? Jaraknya hanya 1 mil dari ubun-ubun. Gak kuat. Tapi Allah berikan kekuatan, mereka gak mati. Gak mati. Supaya mereka tersiksa selama 50.000 tahun. Nah setelah 50.000 tahun diilhamkanlah ke dalam hati manusia, agar supaya manusia itu mendatangi nabi-nabi ulul azmi, agar supaya mereka nabi-nabi ulul azmi memohon kepada Allah supaya Allah mulai melakukan proses. Siapa yang pertama didatangi? Adam. Dipuji, Adam, engkau adalah makhluk manusia yang sangat mulia. Seluruh nabi dan rasul dan juga orang yang beriman itu dari anak keturunan. Engkau diciptakan Allah langsung dengan tangannya. Allah suruh malaikat, Allah suruh iblis sujud kepadamu. Itu karena kemuliaan kan? Tolong minta kepada Allah supaya diadakan proses. Lalu apa kata Adam? Saya nggak berani. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya ketemu dengan Allah bagaimana marahnya Allah sama saya. Kenapa? Karena saya punya dosa. Apa dosa dia? Memakan buah. Memakan buah. Itu satu dosa. Membuat dia tidak berani bertemu dengan Allah. Padahal sudah dijamin dosa ini dimaafkan. Hanya saja tidak ada pernyataan Allah secara jelas, secara gamblang, dosamu sudah saya maafkan. Enggak ada kan? Paling pernyataan Allah kepada para nabi itu adalah salamun ala Ibrahim, salamun ala Nuh. Hanya seperti itu. Kalau pernyataan yang Allah katakan aku ampuni dosanya Ibrahim, tidak ada memang. Dan tidak ada seorang rasul yang mendapatkan pernyataan seperti itu selain Nabi SAW. Kalau Nabi kita jelas nggak ada pernyataannya. Inna fatahna laka fatham mubinan yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Jelas. Nah, pernyataan yang jelas inilah membuat Nabi berani melakukan syafaatul kubra. Kata Adam, nggak bisa saya, kalian datangin aja Nabi Nuh. Didatangin Nabi Nuh, disanjung, Nuh engkau adalah rasul yang pertama Allah memujimu sebagai seorang hamba yang bersyukur. Tolonglah wahai Nuh, minta kepada Allah supaya diadakan proses yang mau masuk neraka lah. Enggak kuat ini dijemur 50.000 tahun. Apa kata Nabi Musa? Enggak bisa itu. Bayangkan kalau ketemu dengan Allah. Enggak bisa saya punya dosa. Apa dosa dia? Dia ngotot ketika terjadi banjir agar supaya anaknya diselamatkan Kan'an. Ya Allah, engkau berjanji akan menyelamatkan keluarga. Apa kata Allah? No, anakmu bukan keluarga. Maka kalau keluarga kita itu bukan orang beriman, bukan keluarga kita, maka tidak ada hak waris bagi orang yang kafir, yang tidak beriman. Dia bukan anakmu. Nah, inilah yang membuat Nabi Nuh merasa bersalah. Dia katakan datangin Ibrahim. Kita pun sanjung Ibrahim. Engkau adalah Abul Anbiya. Para nabi itu adalah semuanya dari keturunan dan seterusnya kita sanjung. Tolonglah minta Allah supaya diadakan proses. Dia bilang enggak bisa karena saya pernah melakukan dosa. Apa dosanya? Berbohong. Kau hancurkan semua Tuhan kami Ibrahim. Dia bilang enggak, yang menghancurkan itu patung yang paling besar. Ya kan? Bohong. Maka tidak ada bohong yang benar. Ya, dia merasa bersalah. Padahal lalu udah makan belum itu? Udah. Dia katakan kalian datangi Nabi Musa. Disanjunglah Nabi Musa, engkau satu-satunya nabi yang pernah diajak Allah berbicara secara langsung. Maka engkau namanya adalah kalimullah. Tolong minta sama Allah. Dia bilang saya enggak bisa. Saya punya dosa. Apa dosa dia? Membunuh. Padahal semua itu Allah sudah maafkan itu. Cuman kan ada pernyataan yang jelas. Dia katakan datangilah Nabi Isa. Disanjung Nabi Isa, engkau ruhullah. Luar biasa proses penciptaanmu. Akhirnya apa kata Nabi Isa? Saya nggak berani, nggak bisa bayangkan kalau ketemu Allah. Bagaimana marahnya Allah? Saya punya dosa. Cuman kata Nabi dia nggak ngomong dosanya itu apa.
Ternyata sebagian ulama mengatakan dia berasa berdosa karena ada manusia yang menyembah dia dan ibunya. Maka nanti di akhirat Allah akan panggil Isa. Isa, emang ketika di dunia pernah kau ngomong bahwa engkau Tuhan? Ini akan terjadi nanti. Padahal kan tidak pernah dia ngomong, ya kan? Nah, dia katakan, datangilah Nabi Muhammad. Datangi Nabi Muhammad. Begitu manusia mendatangi Nabi Muhammad meminta syafaat, apa kata Nabi? Hahi aliana, memang ini adalah hak. Ini adalah hak. Syafaatul kubra hanya hak Rasulullah. Kenapa hak Nabi? Karena satu-satunya Nabi yang mendapatkan pernyataan jelas dosanya telah diampuni adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi pun sujud di bawah aras, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa, lalu Allah katakan, apa kata Allah? Angkat wajahmu, minta apa yang kau minta. Kata Rasul, ya Allah, hambamu sudah tidak kuat, lakukanlah proses. Inilah yang dinamakan syafaatul uzma. Inilah yang dinamakan syafaatul kubra. Syafaat yang menjadi keistimewaan Nabi kita. Tidak ada yang bisa memberikan ini selain daripada Nabi kita. Nah, Allah katakan, iya, wahai Muhammad, kita lakukan proses. Allah pun turun dari langit. Allah turun dikawal malaikat. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Allah. Nah, ketika Allah datang, manusia melihat wajah Allah, tapi penglihatan yang sangat menakutkan. Inilah yang dimaksud dengan ru'yatul arasat. Yang ketiga di mana dilihat Allah? Di surga. Nah, ketika di surga, nikmat paling tinggi di surga adalah melihat wajah Allah. Di dunia apa nikmat yang paling tinggi, yang paling mahal? Mengenal Allah dengan ilmu. Lalu nanti di akhirat melihat wajah Allah dengan langsung. Jadi penglihatan terhadap Allah ada 3, di dunia, di mahsyar, dan di surga. Di dunia tidak bisa dilihat Allah. Kenapa? Karena nggak bisa, kita akan hancur karena kemuliaan wajah Allah. Maka api itu ada 3. Ada api yang 50% bermanfaat, 50% berbahaya. Apa itu? Api dunia. Kadang bermanfaat, kadang membahayakan. Maka Nabi katakan, jangan tidur dalam keadaan api nyala. Jangan tinggalkan rumah dalam keadaan api nyala. Kenapa? Karena api 50% api dunia bermanfaat, 50% berbahaya. Yang kedua, api 100% bermanfaat. Api apa itu? Api yang menjadi hijab Allah. Jadi hijab wajah Allah itu api. Maka ada api yang 100% bermanfaat. Maka ketika Musa pulang dari Madayan menuju Mesir, di tengah jalan dia melihat di lembah tua ada api yang membakar pohon, ya kan? Dia katakan nama istrinya, tunggu di sini, itu ada api, berarti ada orang. Kita akan tanya, mana jalan menuju Mesir? Saya lupa. Atau enggak, paling tidak kita bisa menghangatkan tubuh, kata Musa. Begitu dia dekat ke lembah tua itu, Allah berfirman, ya Musa, ikhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ternyata api ini bukan api dunia. Api ini adalah api yang menjadi hijab Allah, karena Allah tidak bisa dilihat. Nah, ini api 100% bermanfaat. Seterusnya, api 100% berbahaya. Apa itu? Api neraka. Maka salah pernyataan orang-orang sufiyah yang mengatakan tidak apa-apa masuk neraka asal kita ada dalam keridhaan Allah. Api neraka itu adalah 100% membakar. Tidak ada orang yang masuk neraka orang yang diridhoi Allah. Orang yang diridhoi Allah itu tempatnya adalah di surga, bukan di neraka. Nah, kita lanjutkan kajian kita. Nah, wudhu ini adalah perhiasan sholat. Ya. Yang kedua, manfaat wudhu ini adalah menyegarkan fisik dan menyegarkan otak. Dikarenakan kalau seseorang melakukan salat, ini luar biasa. Kalau kita melakukan salat
Di saat sholatlah kita membuktikan syukur yang paling tinggi. Karena tidak ada bentuk tubuh kita ini yang tidak ikut berpartisipasi dalam perbuatan sholat. Ada? Enggak ada. Maka Nabi katakan, setiap manusia apabila pagi tiba maka harus bersedekah 360 sedekah. Kenapa? Karena manusia, kata Nabi, memiliki persendian 360, maka engkau harus bersyukur atas persendian itu dengan cara bersedekah 360 sedekah. Kalau Anda punya sedekah dengan 360 sedekah, maka cukup sholat duha 2 rakaat. Cukup sholat 2 rakaat. Kenapa? Coba kalau 1% aja nih, kelingking ke Seleo, punya mobil mahal, bisa nyetir? Enggak, hilang nikmat. 1% pun tidak sehat. Karena bagaimanapun tubuh ini induk nikmat. Induk nikmat itu ada beberapa. Pertama, induk nikmat iman. Yang kedua, induk nikmat itu kemampuan beribadah. Yang ketiga, induk nikmat itu anggota tubuh sehat. Ya kan? Yang keempat, induk nikmat itu aman. Kalau nggak aman, bagaimana keadaan kita kira-kira? Sulit nyari rezeki nggak? Maka dari itu ulama mengatakan, mana lebih penting, aman ataukah rezeki? Ya aman. Nggak bisa manusia mendapatkan rezeki dengan baik kalau tidak aman. Maka induk nikmat yang berikutnya adalah rezeki. Kalau udah dapat ini yang 5 ini, nggak usah banyak ngomong lagi kita ini. Hati-hati. Udah lebih hebat beribadah. Iman dapat, kemampuan beribadah diberikan Allah, anggota tubuh sehat, diberikan keamanan, diberikan rizki yang banyak. Aman, rizki itu, lihat contohnya apa? Negeri Mekah. Ada nggak negeri yang paling aman dari Mekah? Walaupun banyak masalah sekarang tuh, ya, tetap yang paling aman negeri di dunia Mekah. Siapa yang paling bagus rizkinya? Negeri yang paling hebat rizkinya, yang paling bagus, tetap Mekah. Itu jaminan Allah. Itu kenapa? Karena mereka bertakwa. Bagaimanapun tidak ada negeri di atas dunia ini secara umum yang penduduknya lebih taat dari negeri Makkah. Enggak ada kan? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Rabbnya Ka'bah, alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Ini terbukti secara kasat mata. Tidak ada negeri yang paling aman, tidak ada negeri yang paling bagus rezekinya di dunia ini selain Mekah. Apa sebabnya? Kata Allah, mereka adalah bertakwa. Akan ada nanti suatu masa mereka tidak lagi seperti sekarang bertakwa, mereka tidak lagi menghormati Ka'bah, maka akan hilang keamanan mereka, maka akan hilang rezeki mereka. Kalau sekarang lihatin bagaimana Allah luar biasa. Dari segenap penjuru dunia harus datang setor uang ke Mekah. Ya, enak banget ya. Antum lihat kemarin umroh di sana, orang kalau azan dikumandangkan, orang yang tukang mas hanya ditutup dengan interval saja aman. Ya kan? Gak ada yang maling. Nah, kenapa begitu mereka itu? Coba kira-kira setiap hari Indonesia setor uang ke Saudi berapa? Yang umroh itu berapa? Apa sebabnya itu? Karena di situ ada Ka'bah. Ya kan? Inilah yang didatangi orang, yang mendatangkan rezeki kepada mereka. Maka kata Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Rabbnya Ka'bah ini. Kita kembali pada kajian kita. Nah, jadi kalau kita hendak berdiri melakukan salat, nah itu tadi Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya. Nah, ini nanti akan kita lihat. Kenapa? Karena memang pertemuan dengan Allah ada dua, di akhirat dan di dunia. Di akhirat, kapan pertemuan dengan Allah? Setiap orang akan datang satu persatu kepada Allah untuk Allah interview, buku catatan yang dia lakukan.
Akan baik keadaan kita ketika berhadapan langsung di hadapan Allah tanpa penterjemah apabila pertemuan-pertemuan di akhirat ini, di dunia ini baik. Apa itu? Salat. Maka ulama katakan, kalau engkau sering berdiri dan berdirinya engkau di hadapan Allah baik, maka ketika di akhirat engkau berdiri di hadapan Allah, maka engkau akan baik. Akan baik. Jadi kalau berdirinya kita dalam sholat di dunia ini itu baik, maka nanti di akhirat kita ketika berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua nikmat Allah akan selesai. Maka Nabi katakan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali dihisab nanti di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, dipastikan semua baik. Luar biasa ini salat. Lihat kalau kita berdiri, hendak melakukan salat. Bagus nggak kalau nggak berwudu dulu? Maka dia bilang tadi, al-wudu jauharus salat. Wudu itu adalah perhiasan salat. Setelah dia berwudu, bersih fisiknya, bersih hatinya, dia katakan, nih, lihat perbuatan. Ini apa nih? Takbiratul ihram. Mengangkat tangan. Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Ya Allah, engkau maha besar. Selain engkau maha kecil. Lihat, saya tadi katakan dalam sholat itu semua terlibat anggota tubuh dan intinya hati. Itulah kekhusyukan. Allah, angkat tangan ini perhiasan sholat dan bentuk ketundukan. Orang kalau sudah mengangkat tangan dalam perang boleh ditembak. Ada peperangan nih, dia angkat tangannya begini, ini boleh ditembak. Ini peraturan dunia, tidak boleh ditembak. Kenapa? Karena tidak ada bentuk penghambaan, pengakuan bahwa dia sudah rendah, sudah lemah, sudah kalah selain daripada mengangkat tangan. Ya kan? Maka sesuai Allah, ya Allah, sesuai ucapannya, sesuai dengan perbuatan anggota tubuhnya, sesuai dengan hatinya. Allah, matanya kemana tuh? Ke tempat sujud. Coba kalau kita berhadapan dengan Allah, Nabi katakan kalau kita berdiri berhadapan dengan Allah, Allah gimana? Tentara aja tidak berani begitu di hadapan komandannya. Maka kalau sholat matanya gimana? Ke tempat sujud, sebagai bukti bahwa dia adalah seorang hamba. Dia ke tempat sujud. Nah, lihat matanya seperti itu. Lalu tangannya bagaimana? Diangkat tangannya. Ini simbol apa? Simbol penghambaan. Maka sholat itu harus dimulai dengan takbiratul ihram. Lihat, Allahu Akbar. Ini supaya bagus, supaya indah dan kelihatan sopan sebagai orang yang membuktikan dia seorang hamba. Bagaimana ngangkat tangannya? Ada orang Allahu Akbar, bagus nggak? Ada orang Allahu Akbar, bagus? Dia begini, Allahu Akbar, bagus? Ada orang memang dia nggak ke tangan, Allahu Akbar. Kata Nabi, nanti kita akan lihat, kalau engkau angkat tangan, maka taruhlah tanganmu sejajar dengan pundakmu atau di bawah anak telinga. Ada dua riwayat. Allah. Sopan nggak? Lalu bagaimana posisi jari jemari? Rapat? Kalau rapat cakep nggak? Enggak cakep. Kalau renggang cakep nggak? Enggak cakep. Kalau begitu bagaimana? Nabi katakan sedang. Ya. Terus bagaimana posisi jari jemarinya? Lurus banget. Gitu? Enggak. Menunduk banget? Enggak. Nah. Sopan nggak?
sopan, ya kan? Sejajar pundak. Lalu naruhnya nanti setelah takbiratul ihram ini taruh di mana? Di dada. Ada orang sopan nggak? Ada orang setiap sesuatu yang tidak berdasarkan dalil pasti salah. Ada orang Allah sopan nggak? Tapi ketika ada orang Allahu Akbar, luar biasa, matanya mengarah ke tempat sujud. Allah, nah lihat tangannya, Allahu Akbar. Kelihatan takut nggak? Kelihatan sopan nggak? Sopan. Dia mengangkat tangannya, ya Allah, Engkau maha besar, aku maha kecil. Lalu dia pun memulai dengan dengan membaca puji-pujian kepada Allah. Allah menjawab semua kata-katanya. Nah, ini antara lain yang harus dipahami dalam sholat. Nah, kita kembali pada kajian kita. Maka wudu itu jauh harus salah. Dia adalah perhiasan salat. Yang kedua, manfaat daripada wudu itu likai yatahayya'a dhihnuhu, agar supaya kalau hendak melakukan salat fisik kita segar, otak kita segar. Karena tadi salat ini melibatkan anggota tubuh dan melibatkan lisan, melibatkan hati. Karena semua salat ini adalah pujian dan doa kepada Allah. Maka sebelum melakukan salat dia harus berwudu. Kenapa? Karena wudu ini pertama fungsinya jauh harus salat. Dia perhiasan. Dia adalah merupakan keindahan. Kira-kira ada orang langsung salat dan berwudu indah enggak? Enggak. Yang kedua, wudu ini membuat fisik segar. Apa yang membuat fisik manusia lemah? Apa yang membuat fisik manusia tidak kuat? Kotoran. Maka Allah katakan kotoran itu syaitan. Nabi katakan kotoran itu syaitan. Ya. Maka syaitan itu senang dengan tempat yang kotor. Apa yang disenangi syaitan? Tong sampah, penambatan binatang, kuburan, rumah yang tidak ditinggali. Itu semua disenangi setan. Maka setan sangat senang dengan yang kotor. Orang kalau sudah tidak bersih senang setan. Lihat, orang yang gila itu ada ikut campur setan enggak? Ada. Maka tidak ada orang yang gila yang bersih. Tidak ada. Maka ajaran agama siapa yang paling bersih? Ajaran agama Islam. Lihat kalau mereka qada hajat bagaimana luar biasa. Nah, jadi wudu ini adalah menyegarkan fisik. Karena Anda hendak melakukan salat butuh fisik yang prima. Kalau sudah berwudu ini fisik akan bersih, dan wudu ini akan membuat jarak antara aktivitas dunia dengan salat itu memiliki jarak dengan wudu. Paham? Kalau berwudu ini fisik akan segar. Dikarenakan wudu ini membuat fisik segar, nah inilah yang memisahkan urusan dunia kita dengan urusan salat. Gak yakin yang saya bilang, buktikan. Berwudu di sini, udah. Kalau udah berwudu, udah jadi salat. Mau salat di Bojong, ambil motor atau mobil, berangkat ke Bojong, salat di sana, boleh? Ya boleh, masih ada wudu. Tapi itu gak segar, karena udah ada debu-debu. Coba aja. Konsentrasinya dalam sholat itu akan sulit. Maka saya udah berwudu, wudu saya belum batal, masih bolehkah saya memakai wudu ini untuk sholat? Ya boleh. 2 sholat untuk 1 wudu boleh. Tapi lebih bagus tajdid, melakukan pembaharuan. Nah, kalau kita sudah berwudu, ini akan membuat kita segar fisik kita. Kenapa? Karena wudu ini membersihkan kotoran dari fisik. Nah, lihat anggota tubuh kita yang rentan dengan kotoran apa?
adalah yang terbuka dari pakaian. Laki-laki mukanya terbuka? Terbuka. Tangannya terbuka sampai mana laki-laki? Sampai siku. Nah ini rentan dengan kotoran. Kakinya terbuka sampai mana? Mata kaki. Terus kepalanya terbuka? Terbuka. Nah inilah yang dicuci sampai bersih. Berapa kali? 3 kali. Kenapa kalau giliran kepala rambut, Nabi tidak katakan dibasuh tapi disapu. Dan menyapunya hanya 1 kali bukan 3 kali. Karena kalau kita mencuci rambut sama dengan mencuci muka dan wajah, yang ada bukan segar, pusing. Ya kan? Hanya disapu kembali, nanti kita akan pelajari, selesai 1 kali. Tidak ada dalil yang mengatakan 3 kali. Tapi kalau kita bikin 3 kali, ini basah nggak nih rambut? Basah? Kalau basah kira-kira nanti sholat konsentrasi nggak? Enggak konsentrasi. Nah ini yang sangat luar biasa. Maka dari itu Nabi katakan, kalau kamu berwudu, falyatamadmad, hendaklah kamu berkumur-kumur. Wal yastanshaq, hendaklah memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa? Karena anggota tubuh manusia paling rentan dan paling banyak kotoran di mulut dan di hidungnya. Maka kalau bersin, baca apa? Kenapa? Karena kotoran kalau lagi ngantuk, meriang dikit gitu loh, bersin, kita kira udah bersin, segar nggak? Segar nggak kalau udah bersin? Nabi bilang kalau nguap tutup mulut, tahan, jangan buka. Tapi kalau bersin ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau bersin itu adalah nikmat. Ketika kita bersin, maka dia akan mengeluarkan kotoran. Maka coba buktikan. Kalau udah bersin, pikiran segar nggak? Fisik segar nggak? Segar. Kenapa? Karena keluar kotoran yang dari tempat paling banyak kotoran dalam diri kita. Kalau bersin, gitu kan? Maka berkumur-kumur yang disunnahkan yatamadmad. Maksud yatamadmad itu apa? Masukkan air ke mulut lalu guncangkan di mulut. Begitu cara membersihkannya. Lalu kalau membersihkan hidung bagaimana? Masukkan air ke hidung dengan cara menghisapnya, lalu semburkan dengan kencang. Sama dengan bersin itu. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu sesuai dengan hadisnya. Intinya manfaat daripada wudu itu berikutnya adalah menyegarkan tubuh dan menyegarkan fisik. Kenapa? Karena kita mau melakukan salat dibutuhkan pikiran yang prima, dibutuhkan tenaga fisik yang bagus. Karena wudu itu menyegarkan otak dan menyegarkan fisik, sehingga wudu memisahkan aktivitas dunia dan sholat. Kita lanjut pada kajian berikutnya. Ada pertanyaan semua? Ustaz masukin air ke itu berarti dihirup gitu ya? Bagusnya dihirup gitu. ya. Tapi kalau nggak biasa sakit. Iya kan? Nah dihirup lalu disemburkan dengan kencang. Tapi kalau nggak bisa sebisanya. Dan ini jangan diabaikan. Nabi katakan fa inna syaitana yabitu ala khaysumatihi. Syaitan itu tidur di lubang hidung seseorang. Lubang hidung itu kira-kira besar atau kecil? Di luar kecil, tapi pernah lihat nggak orang yang nggak ada hidungnya? Itu besar banget. Itu sampai ke tempurung-tempurung otak. Nah disitulah kotoran sangat banyak. Maka jangan heran kalau Nabi fa inna syaitana yabitu ala khaysumatihi. Setan tidur di lubang hidung seseorang. Ya. Nah, untuk mengusir setan itu luar biasa. Maka wudu itu memutuskan tali pengikat syaitan, ya kan? Nabi katakan kalau kamu mau sholat, nah itu kan kita mau tidur diikat sama setan. Pertama yang memutusnya zikir bangun tidur, putus ikatan pertama. Yang kedua yang memutuskan itu adalah wudu. Maka segera berwudu. Nah,
Yang ketiga memutuskan itu sholat 2 rakaat. Itu luar biasa wudhu. Nanti kita akan pelajari seterusnya insyaallah. Ya, agar supaya kita memperhatikan wudhu kita. Nah, pertama terutama masalah memasukkan air ke mulut, ke hidung, ini banyak diabaikan orang. Banyak diabaikan orang, ya enggak? Sementara ini adalah hal yang sangat penting, dan di sini adalah penyebab penyakit yang paling banyak terhadap diri kita. Nah, itulah hebatnya agama kita ya. Nah, jadi secara zahir dia wudhu itu membersihkan kotoran-kotoran dari jasad manusia yang rentan dengan kotoran. Lalu ada kotoran secara batin nih. Ada kotoran secara batin? Kalau tadi kotoran secara zahir yaitu najis, kotoran yang lain yang menimpa fisik kita. Nah, yang menimpa fisik kita itu ya apa? Yang anggota wudhu yang kita basuh itu. Itulah yang rentan dengan itu. Nah, kotoran secara batin apa? Dosa. Lalu yang melakukan dosa itu apa? Hah? Nih, wajah. Di sini ada mulut, di sini ada penciuman, di sini ada mata, kepala, ada telinga, dibasuh nggak? Terus apa lagi? Anggota tubuh yang melakukan dosa. Tangan. Apa lagi? Kaki. Itu anggota tubuh yang melahirkan dosa. Berikutnya apa yang melahirkan dosa? Anggota tubuh manusia. Hati. Maka begitu selesai berwudu, perbaharui tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka Nabi katakan, siapa yang berwudu dia baguskan wudunya, lalu setelah berwudu dia baca doa wudu, maka ia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia suka. Ketika dia berwudu, maka Allah hapuskan dosa yang berkaitan dengan anggota wudu yang dia basuh. Dia basuh mukanya, maka hapus dosa, hanyut dosa karena mukanya bersamaan tetesan terakhir dari air wudu. Itu seterusnya, itu luar biasa. Ya. Nah, akhirnya udah bersih tubuh, udah segar, apalagi yang melakukan dosa supaya lebih segar nanti sholat adalah hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersih sudah dibersihkan fisik, udah dibersihkan hati, lalu kita menghadapkan wajah kepada Allah, kita katakan Allahu Akbar. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah ilmu agar supaya kita lebih mudah, lebih paham dalam melakukan ibadah kita. Ya. Ada lagi, silakan. Walaupun kan wudu 3 kali, misalnya yang kehirup airnya cuma sekali gitu, tetap sah wudunya kan ya? Tetap sah. Itu tadi, sebagian ulama mengatakan memasukkan air ke dalam hidung, memasukkan air ke dalam mulut itu adalah wajib. Sebagian ulama, tapi itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat itu adalah sunnah. Nah, dalam di dalam ayat tadi surah Al-Maidah ayat 6 ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu, basuh 2 tanganmu. Nah, wajibnya wudu itu. Kalau ada orang dia mau sholat, dia berwudu, dia basuh mukanya sekali, dia basuh tangannya sekali, tangan kiri sekali, kaki sekali, kepala sekali, sah nggak wudunya? Sah. Kalau persoalan sah. Cuman bagaimana wudu yang benar, maka ayat ini ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi. Inilah yang akan kita pelajari, agar supaya ibadah itu jangan sekedar sah, membawa manfaat dan faedah yang sangat luar biasa, sehingga semakin bagus ibadah dilakukan, semakin besar pahalanya. Ya. Ayo. Ada lagi mungkin? Jeruk Ustaz. Dah. Lanjut besok. Ya. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah masuk makan belum? Udah.